Shalom, damai di hati. Shalom. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Di saat ini kita akan mulaikan persekutuan ibadah kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah. Untuk itu saya jemput kita semua untuk berdiri dan mari kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus. Persekutuan kolom di saat ini kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah di saat ini, kami bersyukur untuk semua berkat yang telah kami nikmati dan rasakan. Engkau membuktikannya kepada kami, sehingga kami semua ada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati sampai saat ini. Dan dalam persekutuan kolom di malam ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Maka tuntunlah kami semua dalam kuasa Roh Kudus, agar kami diberikan hikmat untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Bahkan kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman dalam kuasa-Mu yang penuh dengan kebenaran serta keadilan. Serta ampunilah kami dari keterbatasan hidup kami oleh karena dosa kami.
agar dalam hal ini kami dilayakkan oleh-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan Ibrani pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Demikianlah pembacaan Alkitab di saat ini. Selaku jemaat Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan dan jadilah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai satu persekutuan orang yang percaya, ya, seharusnya kita mencerminkan sikap hidup yang berpola pada kerajaan Allah, yaitu menyuarakan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera dalam kehidupan ini, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus, menjadi pokok acuan hidup orang percaya dan pokok kebenaran pengajaran iman gereja tentunya. Nah, dalam perikop bacaan Alkitab di saat ini, melalui surat Ibrani pasal pertama ayat 15, sekali lagi surat Ibrani pasal pertama ayat 5 sampai ayat 14, menjelaskan sekaligus menegaskan tentang bagaimana kedudukan atau posisi anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi anak dari Bapa di sorga. Di dunia ini ia menjadi anak Allah yang maha tinggi, dan kepadanya diberi tahta, diberikan tongkat kerajaan, yakni tongkat kebenaran, yang memberikan pengertian bahwa selama memerintah dalam kekuasaan sang anak, hanyalah keadilan kebenaran yang ada dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Karena kefasikan, kejahatan sangat dibenci oleh Yesus Kristus. Jadi keadilan kebenaran itulah yang menjadi ciri kepemimpinan dari Yesus Kristus. Dan ciri-ciri kepemimpinan seperti itu
hanya mungkin dimiliki oleh suatu pemerintahan yang benar, yaitu sekali lagi di dalam Yesus Kristus. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan yang salah dan keliru, melainkan karena mencintai keadilan dan kebenaran dijunjung tinggi, sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, seperti kepemimpinan yang memperkaya diri, kepemimpinan yang suka mengorbankan hak-hak orang lain, dan lain sebagainya. Siapapun pasti merindukan pemerintahan yang adil atau sosok pemimpin yang mampu dan dapat bersikap adil dan benar. Dan ketika kepada kita diberikan suatu pilihan, maka senantiasa dapat mempercayakan pilihan itu kepada seorang yang hidupnya selalu mau berjalan dalam kebenaran, yang berpola pada kepemimpinan yang tentunya berkarakter dalam Kristus, sehingga tentunya akan menikmati kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, oleh karena itu, selaku gereja untuk terus berupaya memperlengkapi anggota jemaat lewat khotbah, pembinaan warga gereja, melalui penggembalaan, melalui katekisasi, bahkan hal-hal pendekatan lainnya dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkarakterkan pada Yesus Kristus. Nah, sekalipun disadari ada berbagai upaya yang dilakukan oleh gereja untuk hal tersebut, namun sekali lagi itu kembali kepada pribadi lepas pribadi, itu setiap individu untuk menampilkan kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, melalui perikop bacaan ini mengajak kepada saya dan saudara untuk senantiasa hidup dalam kasih, menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sehingga ketika diberikan suatu kepercayaan untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab, maka sudah tentu kita akan melakukannya berdasarkan teladan pada Yesus Kristus. Kita juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga, jemaat, bahkan dalam ruang lingkup masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Karena seperti tema kita, tongkat kerajaan Tuhan adalah tongkat kebenaran. Berarti ketika kita menghadirkan kerajaan Allah, maka di situ akan ada kebenaran. Kebenaran untuk melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya berpadanan pada kepemimpinan Kristus, karakter Kristus. Di sini disinggung bahwa Yesus lebih tinggi dari para malaikat-malaikat. Karena Yesus hadir untuk menyatakan kuasa Allah, menyatakan kerajaan Allah, dan menyatakan tongkat kebenaran Allah. Tongkat kebenaran Allah yaitu menyatakan kasih, menyatakan kebenaran dan keadilan, sehingga tidak ada yang dirugikan ketika kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Tidak ada yang dirugikan ketika suami hadir di tengah-tengah kehidupan istri, anak-anak. Tidak ada yang dirugikan ketika istri hadir di tengah-tengah kehidupan suami dan anak-anak. Tidak ada yang dirugikan ketika anak-anak hadir di tengah-tengah kehidupan orang tua. Karena apa? Semua saling menyatakan kerajaan Allah, menyatakan kewibawaan Allah, menyatakan tongkat kebenaran Allah. Sehingga ketika kita menyatakan hal-hal yang benar, menjunjung keadilan, maka ingat dan percaya dalam satu kehidupan keluarga, dalam satu persekutuan kolom, dalam satu persekutuan jemaat, maka di situ Tuhan memimpin kita, dan tentunya berkat-Nya senantiasa kita rasakan, kita nikmati setiap saat, setiap waktu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan saat ini. Sambil memberi persembahan,
Kita menyanyi Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus ku serahkan. Jemaat Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan di malam ini. Sambil kami terus mengungkapkan rasa terima kasih kami atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu, atas kasih-Mu, atas berkat-Mu yang besar. Karena ibadah kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah melalui virtual streaming saat ini boleh dilaksanakan. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka mampukanlah kami agar mampu menjabarkan firman Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bahkan dalam kehidupan di mana saja Tuhan menempatkan kami. Dalam persekutuan saat ini ada persembahan yang boleh kami persembahkan, maka dikuduskanlah pemberian kami dan terpakailah sesuai dengan karya Tuhan yang besar. Maka saat ini pun Tuhan, hamba berdoa untuk gereja-Mu yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia ini. Termasuk juga di dalamnya Gereja Masehi Injili di Minahasa, dari aras sinode, aras wilayah sampai ke aras jemaat, khususnya Gemim Sebaot Paniki Bawah. Berkatilah dimulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Dice Teli Yakob Turalaki, Magister Teologi, bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh Penatua Kategorial Bipra, seluruh syamas dan penatua dari kolom 1 sampai kolom 10, bahkan para pendeta, komisi-komisi kerja yang ada, pegawai gereja, kostor, BPPJ, bahkan semua yang terlibat langsung dalam melayani Tuhan. Tuhan berkenan memberkati mereka semua, memampukan mereka semua agar mereka mampu menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan, tapi juga dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan sebagai kepala gereja. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau pun menyertai memberkati seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10. Dalam tugas pekerjaan tanggung jawab mereka hari lepas hari, diberkati oleh Tuhan. Harapan-harapan mereka, bahkan untuk anak-anak kami ketika mereka saat ini tengah menambah ilmu di bangku pendidikan, diberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran, agar mereka mampu menggapai cita-cita di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan juga ketika Tuhan menjumpai ada anggota jemaat yang saat ini tengah dalam keadaan sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah masing-masing,
Tuhan hadir dalam hidup mereka. Bahkan Tuhan menjamah tubuh jasmani mereka yang dalam keadaan lemah, sehingga terjadilah aliran-aliran kuasa kesembuhan, dan mereka pun dipulihkan dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, bahwa jika Tuhan bertindak, maka semuanya akan terjadi. Terima kasih banyak Bapa di sorga, bagi anggota jemaat yang tengah bersyukur atas hari ulang tahun pribadi, hari ulang tahun pernikahan. Lengkapi sukacita mereka, dan ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bagi anggota jemaat yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang terpuruk, mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan hidup, dalam kehidupan rumah tangga, dalam lingkungan pekerjaan, ruang lingkup bermasyarakat, pun juga berjemaat. Tuhan, berilah solusi, jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan hidup mereka, sehingga mereka tampil sebagai orang-orang yang mampu untuk mengatasi masalah mereka masing-masing, karena ada Tuhan yang memampukan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Persekutuan ibadah di malam ini boleh terselenggara karena ada orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan utus. Diberkatilah seluruh tim multimedia yang ada. Diberkatilah pemain keyboard, Bapak Kostor, bahkan juga Kantoria. Diberkati oleh Tuhan, sehingga kami semua yang melayanimu Tuhan di malam ini merasakan bagaimana kuasa-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu, tuntunan kasih-Mu yang luar biasa. Ketika kami melayani Engkau, maka pelayanan kami tidak akan pernah sia-sia, melainkan diperhitungkan oleh Engkau Tuhan sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu keadilan. Terima kasih banyak Tuhan. Di malam ini pun kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup terpisah dari kami, jauh dari kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, kakak beradik, terpisah karena pekerjaan, terpisah karena pendidikan. Tuhan, berkati mereka sebagaimana kami diberkati. Mereka pun mendapatkan hak yang sama, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ada kesehatan, ada kekuatan, pun juga Tuhan menjaga keluar masuk mereka, sehingga dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Pun virus COVID-19 dilepaskan daripada mereka, dan kami semua terhindar dari ancaman virus ini. Dan kami yakin Tuhan, bahwa ketika tangan Tuhan yang menuntun kami, maka kami akan aman, damai dan sejahtera kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau memberkati negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin-pemimpin bangsa ini diberikan hikmat, kebijaksanaan, kearifan. Mereka mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar, menyatakan kebenaran Kristus di tengah-tengah pemerintahan di negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan hidup aman, damai, sejahtera dan sentosa. Bahkan kami mampu untuk menyelesaikan pergumulan, khususnya masalah pandemi COVID-19 ini, agar semakin kecil yang terdampak COVID-19. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jikapun Tuhan bertindak, maka COVID-19 ini sekiranya
dapat dilakukan di tengah-tengah kami hidup berbangsa dan bertanah air. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa syukur, ini permohonan kami yang kami bawa minta kepadamu hanya di dalam nama Yesus, Kepala Gereja kami, sumber berkat, sumber umur panjang. Bagi Engkaulah kemuliaan kekal dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri. Kita akhiri persekutuan di saat ini. Kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 28, Ya Tuhan Tolong Aku. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Allah dan kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, ibadah persekutuan kolom Gemim Sebaot Paniki Bawah di malam hari ini sudah selesai. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh sejenak. Demikianlah persekutuan saat ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.